sampai sekarang masih proses, dan beliau ada kerjasama dengan PT Kimia Farma. Kemudian ini beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh di riset kami ya, sejak tahun 2005 sampai 2007 kita itu memperoleh proyek yang namanya PHKB ya. Dengan adanya PHKB ini beberapa alat-alat yang kita punya sekarang itu adalah hasil dari proyek tersebut dengan jumlah lumayan besar ya. Kemudian 2012-2013 kita mendapatkan proyek namanya MHIR. Nah, di MHIR ini juga kita dapat kalau nggak salah sekitar 1 M kalau nggak salah itu ya, ada beberapa seperti sekarang di lantai 10 itu kita punya clean bench ya, itu merupakan salah satu hasil dari MHIR ya. Kemudian tahun 2018-2020 banyak sekali atau hampir semua dosen di Farfit memperoleh pendanaan baik internal dari universitas maupun eksternal dari luar universitas, contohnya dari Dikti, kemudian dari LPDP gitu ya. Jadi kita mendapatkan pendanaan ya. LPDP ini almarhum Prof. Bambang Prayogo waktu itu mendapatkan pendanaan sekitar sampai dengan berapa ya? 5M kalau nggak salah. 3-5M. Ini masih berlanjut sampai sekarang karena beliau meninggal, akhirnya dilimpahkan ke peneliti kedua, anggota peneliti. Jadi intinya di tahun 2018 sampai 2020 riset grup kami memperoleh pendanaan sampai dengan 9,5 M ya, banyak sekali ternyata ya gitu ya. Nah, mungkin ada yang banyak nggak tahu gitu ya. Setelah ditotal banyak. Kemudian ini masing-masing riset project yang sedang digeluti ya. Prof. Mangestuti ini ada riset di Bromo tentang etnomedicine. Ini saya juga melakukan ya. Jadi risetnya berbeda tapi berbeda dari sisi aktivitas. Kalau Prof. Mangestuti ini lebih ke arah pada apa ya? Afrodisiak ya. Ini beberapa dari di Bromo itu memang ada tanaman namanya pasak bumi dan yang lain-lain. Nah, ini bisa digunakan untuk meningkat stamina dan nah ini dilakukan studi etnomedicine di sana. Kemudian beliau juga melakukan uji tentang neuroprotektif ya, lebih ke arah sistem saraf ya, entah itu berkaitan dengan penyakit Alzheimer atau mungkin penyakit stroke dan lain-lain. Beliau bekerja sama dengan UB, Universitas Brawijaya, dan juga UIN, Universitas Islam Negeri Malang ya, Malang di Malang itu. Nah, ini ada beberapa metode uji baru seperti zebrafish, jadi menggunakan ikan zebra, nah di situ sebagai alat uji untuk melihat ada aktivitas untuk ini. Kemudian Prof. Fuad melakukan uji tentang analgesik dan anti radikal bebas di PPH ya. Ini beliau melakukan eksplorasi di Kalimantan. Jadi beberapa eksplorasi pada hutan di Kalimantan, beberapa tanaman di sana, kemudian dilakukan uji analgesik sama anti radikal bebas ya. Nah ini data-data inilah yang kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti atau mahasiswa ya yang ada di Farfit. Kemudian Prof. Sukardiman ini pengujiannya ada ke arah anti diabetes, anti stamina, uji stamina, kemudian inflamasi, asam urat ya, analgesik juga melakukan gitu ya, kemudian antitusif ya, batuk, nah aktivitas ke arah sana. Ini ada banyak sekali, yang paling banyak di sini yang dapat dana itu Prof. Maman ini ya. Jadi ada skim dari doktor disertasi ya, penelitian dasar, penelitian terapan yang diperoleh dari Dikti. Kemudian Bu Ati ya, Bu Ati ini melakukan anti malaria ya. Ini dan juga melakukan isolasi pada beberapa senyawa yang ada pada tanaman. Kemudian Bu Wiwit, nah ini tahun kemarin itu ada etnomedicine di Sulawesi ya, bersama dengan saya juga sebagai anggota, bekerjasama dengan Universitas di Gorontalo. Jadi beberapa penelitian etnomedicine terkait dengan aktivitas pada COVID ya. Nah selain itu beliau juga melakukan uji pada tanaman-tanaman yang mempunyai potensi untuk
apa namanya, peningkat stamina ya, uji stamina bukan apa ya, saya lupa. Jadi di situ itu mencitnya dimasukkan ke dalam suatu box, dia itu kayak stres gitu ya. Nah ini ke arah sana, saya lupa apa ya, istilahnya pokoknya di otak gitu ya. Saya lupa kalau ini blank ini ya. Gitu. Kemudian Bu Ida ini lebih arahnya ke formulasi drug delivery system ya, ada beberapa, jadi lebih ke arah industri memang beliaunya ya, jadi menyiapkan produk gitu ya, jadi apa yang sudah ada ini dicoba untuk menjadi produk-produk yang siap untuk dikolaborasikan dengan industri ya, jadi ada stabilitas, pilot scale production, nah ini beliau juga menawarkan beberapa mahasiswa yang terlibat dalam penelitiannya beliau nanti bisa internship di industri yang beliau kerjasamakan. Ya. Jadi Bu Ida ini merupakan salah satu konsultan di industri bahan alam, yaitu di PT Borobudur kalau nggak salah, sama saya lupa Marta Tilar apa Saryayu ya, itu juga beliau menjadi salah satu konsultan di sana. Ya. Kemudian ini nggak tahu ini siapa gitu ya. Nah, ini melakukan uji tentang anti artritis dan juga anti osteoporosis, arahnya ke tulang-tulang gitu ya, istilahnya ke sana. Gitu ya. Di beberapa tanaman obat di sana dilakukan eksplorasi, ada nggak aktivitas ke arah sana? Nah, juga melakukan uji etnomedsin. Etnomedsinnya ini uji aktivitasnya juga arahnya ke osteoartritis dan osteoporosis ya, yang sudah saya lakukan. Suku Tengger ini sedang berproses ya, ini mau bergerak, ini kurang budal-budal ini ya, ini berencana Mas Yan. Kemudian Madura sudah, Solo sudah, Yogyakarta sudah ya, jadi rencananya mau menjarah ke Tengger gitu ya. Dan juga kami sedang melakukan pengajuan proposal untuk juga program pengabdian masyarakat ya, ada memberikan dengan satu desa tertentu di sana untuk diberi edukasi tentang bagaimana membuat sediaan obat tradisional. Sedang kita abadikan. Ini beberapa proyek yang saya dapatkan dari penelitian dasar, penelitian terterapan di Dikti, dan juga penelitian unggulan di Fakultas Farmasi. Kemudian buah ini, nah ini spesifikasinya buah ini adalah antivirus ya, virusnya yaitu virus hepatitis. Ya. Kemudian buah ini alumni Kobe University ya, S3-nya ya. Kemudian Bu Suci alumni dari Queensland ya, baik S2 maupun S3 ya. Beliau ke arah antikolinesterase baik pada tanaman maupun pada marine ya. Ini satu-satunya di riset grup kita yang melakukan penelitian ke arah marine adalah Bu Suci. Nah, ini ya. Jadi kalau ada yang tertarik misalnya di lingkungan sekitarnya, Bu saya itu dari pinggir pantai, soalnya rumah saya ada tanaman tertentu yang punya potensi sepertinya. Oke, bisa berkolaborasi dengan Bu Suci ya. Nah, nanti bisa dilakukan pengujian. Gitu ya. Nah, sebenarnya saya dengan Bu Wiwit rencananya tahun ini juga akan melakukan penelitian dari anggur laut, gitu ya. Karena kita kan punya pengabdian masyarakat tahun ini dengan rumah sakit terapung Erlangga ya, tahu ya rumah kapal terapung itu kan ya, kita kan ada rumah sakitnya. Nah ini nanti insya Allah kalau nggak Mei kita akan berangkat ke Sumeneb. Di Sumeneb itu ada beberapa pulau-pulau kecil, nah di sana mempunyai banyak sekali tanaman anggur laut ya yang ada di dalam sekitar pantai situ, yang disampaikan oleh masyarakat sekitar situ empirisnya punya aktivitas sebagai anti-inflamasi dan juga bisa untuk ke arah tulangnya. Di sana Bu Retno ingin ngambil sampelnya, nanti bulan Mei rencananya akan saya ambil sampelnya, kita ujikan untuk apakah betul gitu ya apa yang disampaikan oleh mereka di sana. Dan Fakultas Perikanan dan Kelautan juga bekerja sama dengan kita mau melakukan budidaya. Jadi anggur laut yang ada di sana akan dibudidayakan di Fakultas Perikanan, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi, nanti bahan sampelnya dapat dari mereka. Kemudian ini buah ini gak iso sekali ya. Di sini sebenarnya sama buah ini dikasih videonya, saya mau ngeklik nggak bisa ya ternyata ya, mungkin beda model. Nah ini intinya adalah men-screening tentang hepatitis baik B dan C
kemudian melakukan isolasi ya, melakukan uji preklinik ya secara in vitro dan in vivo untuk antiviral. Ini ya, dua ini. Nah, ini publikasi dan achievement yang sudah kita hasilkan ya. Ini produknya almarhum Prof. Bambang, ini punyanya Prof. Bambang, punya Prof. Bambang, ini punyanya Prof. Maman ya. Ini kemudian Prof. Maman, nah ini Bu Ida ya. Jadi untuk no pain, ini untuk analgesik sama ini seperti modelnya dioleskan gitu ya. Jadi kayak balsam dioleskan, langsung bilang apa namanya rasa sakitnya ya. Kemudian ini casuari, ini kosmetik juga ya, tentang kosmetik untuk anti aging. Kita sudah mempunyai banyak sekali artikel publikasi. Saya belum update ya untuk yang 2021 ini pasti sudah 60 ya. Karena saya sendiri kemarin tahun 2020 sudah menyumbangkan sekitar 10 publikasi, belum lagi yang lain ya. Jadi mungkin sekitar kalau di total di Farfit sudah sampai 60 publikasi ya. Kemudian ada 10 ya produk yang sudah dipatenkan, dan kemudian pada tahun 2021 di awal 2021 banyak sekali dari anggota riset group kita yang masuk dalam 210 best researcher menurut Google Scholar. Salah satunya ada Bu Ati, Pak Maman, saya, Bu Ribu, apa namanya, Bu Ida, Bu Wiwit, kemudian Bu Ayuni. Nah, ini masuk dalam 210 best researcher. Kemudian pada awal tahun 2002, ya ini Bu Ati masuk dalam top 100 Medical and Health Science 2022 based on the assessment from the AD Scientific Index Institute ya, masuk dalam 100 peneliti terbaik ya di dunia menurut kategori Medical and Health Science. Itu. Kemudian ini adalah fasilitas yang ada, mungkin kalian sudah tahu semua, ini NMR yang ada di ITD ya. Jadi memang tidak khususnya untuk Bu Ati, Bu Suci, dan juga Bu Wahyuni dan Pak Fuad ya, lebih banyak melakukan risetnya di ITD ya, di ITD. Nah, kalau yang lain-lainnya kita melakukan di Fakultas Farmasi. Itu nah, ini supporting kolaborasi yang sudah kita lakukan dengan banyak sekali universitas yang ada di sana. Itu saya sedikit mau nambahkan mata kuliah pilihan ya, mengenalkan ke adik-adik mahasiswa untuk skripsi di KPK Farmasi di Farfit. Kita dulu ada mata kuliah namanya obat tradisional, tapi sekarang obat tradisional sudah menjadi mata kuliah wajib. Jadi kita ada 4 mata kuliah pilihan pengganti ya untuk obat tradisional itu. Ada etnomedicine, aromaterapi, fitoterapi, dan uji klinis. Ya. Di etnomedicine ini tentang konsep bagaimana melakukan survei ya. Nah, jadi di sana materinya ada apa yang sudah dilakukan, penelitian etnomedicine yang sudah dilakukan di Jawa, Madura, Bali, dan yang lain-lain, dan juga di Cina. Kemudian bagaimana kita melakukan riset tentang etnomedicine diajarkan di sana. Kemudian memasuki kepada beberapa kelas-kelas terapi yang ada di sana. Ya. Kemudian aromaterapi sebenarnya juga ada ya. Di sini kita akan mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa untuk menghasilkan aromaterapi itu bagaimana. Aromaterapi kan diperoleh dari minyak sirih. Di kuliah ini, mata kuliah ini 2 SKS, satu SKS-nya itu adalah kuliah, satu SKS-nya lagi adalah praktikum. Nanti kita ajari praktek untuk mendestilasi minyak, kemudian kita ajari membuat produk-produk yang bisa kalian manfaatkan untuk kewirausahaan. Misalnya kalau sudah bekal, kalian sudah lulus ya. Nah, jadi membuat potpuri, mengeringkan produk ini menjadi potpuri, kemudian mengemas gitu ya. Nah, itu. Beberapa membuat lilin, membuat sabun dari aromaterapi gitu kan. Nah, kemudian ini ya, jadi ini beberapa yang ditawarkan pada topik-topik di kuliah aromaterapi, dan juga ada beberapa di praktikum ya, ada praktikumnya. Kemudian mata kuliah pilihan fitoterapi tentang lebih, ini mungkin agak
berat gitu ya, tapi ini ilmu ini adalah sangat penting juga ya. Jadi konsep bagaimana masing-masing tanaman ini mempunyai aktivitas terhadap aktivitas tertentu itu, kemudian interaksi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain yang ada di dalam tanaman itu. Ini juga ada topiknya ya ini ya. Jadi tentang sejarahnya, regulasi seperti apa, kemudian farmakokinetik, farmakodinamiknya dari beberapa tanaman yang ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah uji non klinik, mata kuliah pilihan uji non klinik. Di sini tentang pengembangan produk ya terkait dengan pengujian baik in vitro maupun in vivo ya. Nanti diajarkan di sini ada pengertian tentang uji non klinik itu seperti apa, regulasi di BPOM seperti apa, bagaimana cara mendapatkan etik untuk praklinik, bagaimana melakukan uji coba hewan, kemudian pengujiannya nanti akan dijabarkan di masing-masing kelas terapi, kemudian bagaimana melakukan uji toksisitas baik akut, ini subkronis ya, ataupun subakut ya. Nah, beberapa topik pengujian dari bahan alam misalnya anti diabetes, anti malaria, antiviral, anti osteoartritis dan wound healing. Ya, itu mata kuliah pilihan yang ada di Farfit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno atas materi yang telah disampaikan. Tadi dari yang saya lihat dari PPT-nya, untuk KBK Farfit ini hanya mempunyai satu research group, tapi untuk penelitian-penelitiannya banyak sekali ya dari masing-masing dosennya. Dan luar biasa juga dosen-dosen dari KBK Farfit ini termasuk dalam 210 top researchers, dan juga salah satunya Bu Ati termasuk dalam top 100-nya gitu. Jadi teman-teman di sini bisa nih mempertimbangkan KBK Farfit untuk menjadi tempat melaksanakan skripsi. Nah, untuk agenda berikutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai skripsi di KBK Farfit, boleh ini untuk mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, saya persilahkan. Di sini ada yang pertama dari Nicholas Yakub. Silahkan Nicholas untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya moderator dan terima kasih banyak atas pemaparan yang tambah membuat saya ingin di farmakognosis dan fitokimia, Bu Retno. Iya, jadi saya ingin bertanya yang pertama itu terkait yang uji non klinik itu. Nah, ketika kita mengambil skripsi tentang misal aktivitas senyawa A atau aktivitas ekstrak tanaman A untuk anti-cancer secara in vivo, itu berarti dari awal kita bikin ekstraknya dulu, terus baru kita uji in vivo sendiri, gitu gitu. Betul. Atau Atau bagaimana? Iya, tadi enggak, atau mungkin salah satunya gitu, Bu. Tapi kayaknya kalau salah satunya nanti jatuhnya kayak masuk Farklin berarti. Kalau misalnya uji in vivo-nya dulu. Oke, ya betul Nicholas ya. Jadi kalau misalnya Nicholas anti kanker ya, berarti anti kanker ini kan dengan dengan Prof Sukadiman ya, itu ya. Nah di sana nanti Prof Sukadiman misalnya mempunyai satu satu tanaman yang sudah dari hasil eksplorasi itu ya. Nah ini tanaman itu nanti akan dilakukan pembuatan simplisia dulu kalau memang tanaman itu masih tanaman segar yang dihasilkan. Biasanya kalau harus eksplorasi itu kita dapat memang dari hutan, dari mana itu masih dalam bentuk segar dan kita pesen gitu kan ya. Nah didatangkan, nah, nanti rame-rame biasanya sama teman-teman yang lainnya itu mengeringkan, membuat simplisianya di lab. Nah dari hasil simplisia itu kemudian diproses ke pembuatan ekstrak. Itu mungkin membutuhkan waktu paling untuk pengeringan 5 hari gitu ya mungkin ya, kemudian membuat ekstrak sekitar seminggu 2 minggu gitu ya, dilakukan proses maserasi dan pemekatan. Nah dari situ baru dilakukan uji aktivitasnya. Nah kalau memang uji aktivitasnya menggunakan sel ya, berarti di lantai 10 nanti. Di lantai 10 itu kan kita punya ya di pernah naik ya ke lantai 10, jangan-jangan nggak pernah naik ke lantai 10 kan kuliahnya nggak sampai sana ya. Oh nggak pernah, dan Nanto belum pernah. Jadi di lantai 10 dari lift belok ke kiri itu kita ada lab ya yang di situ bisa untuk melakukan uji aktivitas secara sel lain. Jadi ada sel-sel ditaruh di dalam disk ya,
petri disk itu, nah di situ nanti dimasukkan. Ini harus aseptik, harus steril. Nah kemudian bisa juga mungkin Prof. Maman punya riset yang arahnya uji in vivo, ya in vivo berarti pakai hewan coba. Dari lantai 10 beloknya ke kanan kalau uji in vivo, ya. Ini mungkin bareng-bareng dengan teman-teman yang dari klinis juga kan di sana juga ya menggunakan hewan coba. Nah, Ibu Retno juga beberapa uji aktivitas tentang osteoporosis, osteoartritis juga menggunakan hewan coba di sana. Jadi hampir semua yang menggunakan hewan coba itu ada di lantai 10. Nah, gitu nih kelas tetap membuat SAC kecuali beliau itu sudah ada produk yang sebelumnya atau dosen yang lain sudah ada produk yang sebelumnya sudah dilakukan. Sebelumnya sudah dilakukan pembuatan ekstrak dan lain-lain. Nah, Anda hanya melanjutkan. Nah, ini kadang-kadang sudah tersedia ekstrak itu, ya. Atau beliau dapat ekstrak itu dari industri, karena industri itu ingin mengujikan ke kita. Nah, itu berarti kalian tidak perlu membuat lagi. Itu Nicholas. Ya. Nggak susah kok nggak ekstrak, Nicholas. Iya, Bu. Saya izin bertanya lagi. Mungkin ini saya kurang fokus atau belum dijelaskan ya. Kalau misal saya sama teman saya gitu, senyawa ekstrak tanamannya itu sama, tapi saya uji aktivitas, teman saya uji efektivitas itu apakah bisa? Bisa. Apakah? Oh, bisa. Bisa. Kan dalam satu tanaman itu mempunyai banyak sekali bahan senyawa aktif ya, metabolit sekunder yang bermacam-macam, dan itu memberikan secara empiris misalnya satunya untuk analgesik, satunya untuk antiinflamasi. Nah, itu bisa diujikan. Gitu. Dua-duanya bikin ekstrak bareng, yang satu diuji analgesik, satu uji antiinflamasi. Seperti yang Bu Retno lakukan pada mahasiswa yang sekarang ya, angkatan berapa ya? 2018 ya? Betul ya, Mary Amel? Iya, 2018. Nah, itu ada Mbak Via dan juga Mbak Iva dan juga siapa lagi ya. Nah, ini jadi satu ramuan ya, kebetulan hasil dari uji etnomedicine di Solo dan juga di Sumeneb ya, ramuan yang mereka katakan bahwa bisa untuk osteoartritis. Nah, ini kita ujikan di hewan coba. Nah, ramuan-ramuan itu kemudian dibuat dalam bentuk ekstrak ya, Mbak Via sama teman-temannya membuat dalam bentuk ekstrak dari ramuan yang sudah ada itu, kemudian diujikan pada tikus. Nah, tikusnya ini karena kan osteoartritis ini kan arahnya bisa antiinflamasi, bisa anti analgesik ya kan, karena kan kalau kena osteoartritis kan juga dia merasa sakit gitu kan ya, dia juga bengkak gitu kan. Nah, ini dari sini ada yang mengambil data untuk analgesiknya, ada yang mengambil data untuk inflamasinya, ada yang mengambil data untuk peningkatan parameter darahnya. Jadi diambil darahnya, kita lihat sel sitokin alfa ya, sitokinnya gitu diukur apakah naik apa turun ya. Jadi dapat 3 data. Nah, ini bisa digunakan 2 mahasiswa gitu, Nicholas. Jadi enggak harus semua full. Kalau semua full jadi S2 itu. Kalau S1 kita bisa pecah-pecah gitu, enggak masalah. Kerjakannya bareng, jadi melakukan ekstraksi bareng, hanya data ujinya itu, melakukan pengujiannya juga bareng mereka, hanya data yang diambil berbeda-beda. Ini data yang ini yang data ini. Seperti itu, Nicholas. Ya, terima kasih banyak. Oh, tak pikir hilang. Enggak ada. Ya, mungkin ini terakhir, karena teman-teman mungkin ingin bertanya yang lain. Untuk cara daftar di KBK Farmakologi dan Fitokimia gimana ya? Nah, ini bagaimana caranya ya gitu. Kalau caranya yang secara formal ke prodi ya, berarti ya nanti di prodi itu kan ada GFOM ya, ada GFOM. Nah, masukkan ke situ daftar. Nah, tapi secara informal ya di luar yang dari prodi, silahkan menghubungi masing-masing dosen pembimbing yang diinginkan. Saya suka sama ini, oke langsung aja WA sama beliaunya, Prof masih memenuhi kuota tidak? Gitu, Bu Retno masih ada nggak? Gitu, kok CPD ini Bu Retno ya?
ini ya. Jadi silakan langsung menghubungi atau WA beliau-beliaunya itu ya. Nah, masing-masing pembimbing ini mempunyai batas kuota ya. Jadi diperbolehkan membimbing maksimal 8 mahasiswa, baik itu sebagai pembimbing utama atau pembimbing serta. Namun, beliau juga boleh menerima lebih dari jumlah 8 itu, hanya tidak bisa menjadi pembimbing utama atau pembimbing serta dari mahasiswa tersebut ya. Tapi mahasiswa itu bisa ikut proyek beliau gitu. Jadi tema risetnya itu tetap ikut gitu, tetap ikut miliknya beliau. Nah, nanti beliau akan mencarikan pembimbing pengganti. Seperti yang Prof. Maman kemarin ya, semester lalu itu kan beliau ada 11 mahasiswa. Berarti kelebihan berapa itu? 3 ya. Kelebihan 3. Nah, yang kelebihan 3-nya itu diberikan kepada meminta kepada beberapa dosen yang dirasa bisa berkolaborasi dengan beliau. Nah, kemudian sebagai pembimbingnya adalah dosen tersebut. Itu Nicholas ya. Langsung wapri gitu ya, Nicholas ya. Begitu tarik langsung wapri gitu ya. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Nicholas atas pertanyaannya. Berikutnya masih ada kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan untuk dapat raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Bu, saya ingin melanjutkan pertanyaannya dari Nicholas tadi mengenai cara daftar skripsi di KBK Farfit ini. Jadi kan selain cara formal kita menunggu G-form dari fakultas, itu kita juga dapat secara informal langsung menghubungi dosen masing-masing. Nah, untuk menghubungi dosennya itu, apakah kita menunggu terlebih dahulu, apakah dosen tersebut membuka pendaftaran buat mahasiswa yang ingin ikut proyek beliau, atau setelah mengikuti siap skripsi seperti ini, terus kita tertarik sama salah satunya itu bisa langsung menghubungi seperti itu. Silakan saja setelah acara ini kalau memang ada yang sudah tertarik kepada beliau-beliau, silakan langsung wapri kepada beliau-beliaunya ya. Prof, saya barusan mulai lagi bermain kok Prof Mamana ya. Kita ini soalnya favorit cara anak Prof Maman toh ya. Jadi saya habis dengerin dari yang disampaikan, dipaparkan oleh Brutno, saya tertarik gitu untuk mendaftar sebagai mahasiswa skripsi panjenengan gitu, saya seperti langsung aja nggak apa-apa dari sekarang bisa dimulai gitu ya, silakan saja. Nanti tapi jangan lupa pada saat dari prodi sudah memberikan G-form, jangan lupa daftar ya. Soalnya kemarin tuh ada yang sudah wabri sama ibu tersebut ternyata lali. Ketinggalan lah dia ya, akhirnya apa ya, untung masih bisa dimasukkan ke prodi gitu ya. Jadi jangan lupa, jadi tidak serta merta dengan informal kepada pembimbing Anda sudah terdaftar ya, tetap harus daftar di prodi ya gitu. Baik Bu, kemudian apakah ada persyaratan tertentu ya Bu bagi mahasiswa yang ingin skripsi di KBK Farfit ini, mungkin dari kayak IPK-nya ataupun harus lulus matkul tertentu seperti itu Bu? Kalau IPK itu dari masing-masing pembimbing ya, mungkin nanti ada pembimbing yang mereka benar-benar menyeleksi melihat saking banyaknya yang masuk gitu ya, mungkin ya, terus diseleksi IPK-nya berapa gitu, terus dia lihat, wah ini dulu waktu kuliah saya anak ini kayaknya nggak ngumpulin tugas ini, nggak, saya nggak mau, mungkin ya, mungkin ada yang seperti itu. Ada yang juga ya sudah, siapa yang daftar duluan itu akan ditampung sampai dengan batas dia jadi masing-masing individu dari dosennya. Jadi kita tidak memberikan aturan ya, terserah dari dosennya seperti apa gitu. Kemudian apa tadi yang nomor 2? Apakah harus lulus mata kuliah tertentu seperti itu Bu? Yang pasti kalau semester 6 ya, semester 7 ya, berarti ya semester 7 udah selesai, bukan yang pasti udah ngambil mata kuliah yang ada di Farfit sampai dengan di Fitokim atau Fitofar ya. Fitokim kalau yang semester lalu itu belum sampai Fitofar juga masih bisa gitu ya. Jadi tidak ini ya. Jadi hanya sampai dengan fitokimia kalau nggak salah. Kalau memang bisa sudah sampai Fitofar lebih baik lagi. Atau pada saat mengajukan usulan skripsi itu sedang ngambil mata kuliah Fitofar gitu ya. Sebetulnya tergantung dari materi
proposalnya juga ya. Apabila kan di Fitova itu kan pengembangan produk ya ke arah pengembangan produk lebih ke arah ini. Nah, itu kalau memang materi atau topik yang diambil adalah praformulasi, hal-hal semacam itu, lebih baik sudah ambil mata kuliah fitofarmasi. Itu. Ya, baik, Bu Retno, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa dapat mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat ya teman-teman. Izin bertanya, Bu. Silakan. Maaf, saya matikan kamera karena kondisi tidak berhubung di sini. Saya ingin bertanya, Bu, yang pertama mengenai etnomedicine tadi. Di situ kan dijelaskan tadi, kalau nggak saya dengar tuh wawancara ya, Bu, atau tanya jawab langsung pada orang di sana. Pertanyaan saya, kalau saya kemarin waktu siap skripsi yang kemarin itu kita bikin G-form, terus diselesai apakah ini layak atau tidak untuk dilanjutkan ke penelitian. Nah, apakah di etnomedicine ini apakah seperti demikian juga ya, Bu? Ya. Jadi kalau di etnomedicine itu kita ada 2 metode ya, bisa menggunakan questionnaire ya, questionnaire yang seperti Yoga sampaikan tadi pakai G-form itu ya. Nah, kemudian juga dari data questionnaire itu kan hanya questionnaire ini hanya untuk pencarian data awal gitu ya, data awal dari mereka, kemudian istilahnya bersedia atau tidaknya mereka dalam untuk mengambil responden awal gitu ya, informan awal gitu. Dari misalnya ditargetkan 80 informan, ternyata setelah dikasih questionnaire ternyata hanya 50 yang sesuai dengan yang diinginkan masuk ke dalam kriteria eksklusi dari penelitian itu. Nah, baru yang 50 itu kita datangin ke sana. Kita datangin ke tempat lokasinya, misalnya kalau ke Tengger ya berangkat ke Tengger, nanti pihak dosen yang ada di sini, yang ada di di Farfit yang akan mendanai kegiatan kalian di sana. Lumayan ya, sambil penelitian, sambil jalan-jalan ya. Gitu ya Yoga. Jadi ada beberapa tahapan ya, bisa menggunakan kuesioner dulu baru kemudian dilakukan wawancara. Tapi kalau kita sudah tahu informan dan sudah tahu respondennya, kita bisa langsung datang ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan metode snowball. Artinya snowball di sini awal pertama kali yang kita tuju adalah misalnya pengobat yang kita kenal pertama. Atau kalau di suku-suku kayak gitu itu kan ada kepala sukunya, kepala adatnya, gitu kan ya. Kita datangin ke kepala adat itu pertama. Nanti dari kepala adat itu kita lakukan wawancara, bla 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 gitu ya. Kemudian kita tanya, Pak, yang tahu tentang ini siapa? Nah, nanti Pak ini, oh Ibu A. Nah, Anda datang ke Ibu A. Nah, di Ibu A ini kemudian Anda gali lagi informasi bahwa Ibu, setahu Ibu dari Ibu siapa lagi saya tahu. Nah, ini namanya metode snowball. Jadi bergulir ya. Jadi satu responden ke responden yang lain. Kalau seperti itu tidak menggunakan metode questionnaire. Jadi kita menggunakan metode snowballing ya. Jadi dari satu informan ke informan lain itu diketahui dari beliaunya itu. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum bergerak biasanya kita sudah kontak-kontak dengan kepala suku itu tadi gitu. Kira-kira ada berapa Pak di sini gitu pengobatnya. Kalau ternyata pengobatnya hanya 5, itu kan tidak mungkin ya data itu kita ambil untuk data skripsi ya, terlalu sedikit. Nah, kemudian apa yang dilakukan bisa jadi informan yang dilakukan diganti, yaitu masyarakat sekitar gitu, seperti itu. Jadi kita lihat dulu lingkungan di situ seperti apa. Gitu, Yoga. Ya. Beda mungkin ya dengan di komunitas ya. Karena ini keterkaitannya dengan budaya, etnis tempat dan yang lain-lain mungkin ya. Tapi mungkin juga ada beberapa pengolahan data dan yang lain-lainnya sama, saya rasa. Berarti itu metode questionnaire ini tidak perlu kayak uji etik gitu ya. Apakah questionnaire layak apa tidak untuk dia gitu. Apa langsung kita bikin sendiri, konsultasi langsung terjun aja gitu? Tetap ada uji etiknya, ya tetap melakukan uji etik, jadi tetap diajukan di Fakultas Farmasi kan ada ya komisi etik ya, tetap kita ajukan. Jadi yang diajukan itu adalah data questionnaire itu, ya proposal penelitiannya seperti apa, kemudian di sana nanti
bagan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu apa saja. Nah, ini diajukan ke sana. Nah, nanti dari komisi etik akan melihat gitu. Jadi sebelum terjun ke lapangan gitu ya. Nah, pada saat terjun ke lapangan itu dijadikan sebagai pegangan, tapi tidak semata-mata harus ngisi itu persis kan, enggak kan? Karena kan kalau sudah di lapangan bisa berubah kan, ya kan, ya data yang kita terima gitu. Kalau sudah bertemu dengan masyarakat ya tidak saklek jawabannya harus sama seperti apa Sopinya sama seperti yang ada di kuesioner itu, seperti itu Yoga. Jadi berkembang Yoga. Gitu. Nanti tanya Mas Militan itu ya, Mas Militan kan nanti ada ya di sini. Nah, Mas Militan ini salah satunya yang juga tentang etnomedicine, anak bimbingnya Bu Wiwit ya. Nanti tanya sama Mas Militan. Gitu ya Yoga. Ada lagi? Yang mau nanya lagi Bu, yang kedua mengenai ekstrak Bu. Ekstraksi ini kan kalau nggak salah waktu praktikum kemarin di fitokimia kan sudah sampai berhari-hari dan bermalam-malam Bu ya. Dan apakah di skripsi juga demikian ya Bu? Atau kita melakukan seperti yang sesuai prosedur di praktikum yang di fitokimia itu Bu? Terima kasih. Maksudnya pembuatan ekstraknya gitu kan? Iya Ibu. Oke, pembuatan ekstrak. Jadi kalau tergantung dari target skripsi, target penelitiannya. Kalau target penelitiannya adalah melakukan isolasi atau hanya melihat uji aktivitasnya, maka proses ekstraksi cukup dengan maserasi, cukup dengan ultrasonik gitu. Jadi metode-metode sederhana yang digunakan. Tapi kalau ekstrak ini akan dijadikan produk gitu ya. Nah, misalnya nantinya akan dibuat bentuk kapsul Bu, seperti yang tahun lalu ya, siapa namanya saya lupa, mahasiswa Burtno. Nah, ini karena dibuat dalam bentuk granul, maka dia harus melakukan metode ekstraksinya dengan penambahan karbosil. Jadi ekstraknya kering itu karena ada tambahan bahan pengering gitu. Karena targetnya bukan target untuk melakukan isolasi di sini, tapi pada awal sebelumnya dilakukan uji aktivitasnya itu dengan menggunakan maserasi biasa seperti yang di praktikum fitokimia gitu. Tapi begitu dia akan dirubah menjadi produk, nah kita harus menghitung proses rendemen yang dulu waktu dilakukan berapa. Nah, ini kemudian dirubah dengan penambah, tidak dilakukan evaporasi atau dikeringkan dengan oven, tapi dievaporasi tapi hanya sampai berapa persennya, kemudian ditambah dengan silika. Nah, ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam kapsul atau dibentuk granul-granul. Berbedanya di sana. Itu juga. Jadi tergantung nanti ending penelitiannya apa. Kalau uji aktivitas aja mungkin nggak sampai sejelimet itu ya. Gitu. Tapi kalau mau dibuat jadi produk, nah ini harus ada penambahan karbosil atau yang lain-lain ya, supaya memudahkan untuk menjadi produk itu, memudahkan proses formulasinya, maksudnya seperti itu. Itu Yoga. Ibu, terima kasih Bu. Sudah, tenang dah. Kok wajahnya kata ini kayak saya penasaran. Nanti WA Burtno kalau penasaran ya. Ya, baik. Terima kasih Yoga atas pertanyaannya. Berikutnya di sini sudah ada pertanyaan lagi Bu dari Alvira Rahma. Dipersilahkan kepada Alvira untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Amal atas kesempatannya. Bu Retno, saya izin bertanya. Tadi kan Bu Retno sempat menyinggung tentang granul dari Elocarpus 100 ya Bu. Apakah itu nanti akan masuk dalam penelitian Bu Retno tahun ini ataukah tidak Bu? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah nanti granul tersebut itu penelitiannya itu hanya sampai pada proses formulasi ataukah sampai uji dari persediaan tersebut? Misalnya kalau tadi kan masih kurang mengenai studi pustaka mengenai kapsulnya itu Bu, apakah cukup sampai formulasi ataukah nanti sampai proses pengujian kapsul tersebut Bu? Ya. Terima kasih. Sebetulnya yang kemarin itu yang Mbak aku lali jenenge yo Mbak Sopo yo. Pertama kan ada jenengku lalian ya, mohon maaf ya. Jadi waktu itu memang rencananya waktu itu saya pembimbing sertanya Bu Dini ya. Jadi saya tidak bekerja sendiri, saya juga mengajak dari farmasetika ini sebagai pembimbing serta. Nah, karena memang bidang ininya kan sana gitu ya ahlinya gitu seperti.
Nah, ini waktu itu sebetulnya rencananya memang dari granul itu kita lakukan pengujian aktivitas, tapi karena waktu tidak cukup ya, ternyata bikin granul itu aja butuh waktu dalam 6 bulan itu. Nah, akhirnya hanya sampai dengan uji pembuatan granul, belum sampai dilakukan uji aktivitas. Bisa jadi tahun ini akan saya lanjutkan, granul itu dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul, atau sebelum masuk kapsul, granul itu akan dilakukan uji aktivitas. Ya. Atau granul itu nanti akan bisa dibentuk, diformulasi, menjadi produk yang siap masuk ke dalam kapsul, nah kemudian dilakukan uji aktivitasnya. Kemarin sih kalau untuk penetapan kadar markernya di situ sudah. Ya, jadi rutinnya berapa di sana itu sudah dilakukan. Jadi yang belum mungkin adalah untuk uji aktivitasnya yang sudah jadi granul kan. Kalau sudah kadang-kadang kan adanya proses perubahan bentuk ini kan juga berubah ya. Nah, takutnya di situ. Nah, ini tetap di awal dulu ekstrak biasa, yang katanya yoga tadi bingung, ekstrak yang model fitokimia, dan ini di ekstrak awal itu sudah diuji, dia ada aktivitas. Nah, kemudian setelah dibuat model granul, ini bagaimana aktivitasnya, itu perlu juga dibuktikan. Nah, ini. Jadi, nanti karena granulnya sudah habis kemarin, jadi mau nggak mau, nanti harus bikin lagi, gitu ya. Tapi bikinnya sesuai dengan yang dulu dilakukan, gitu, sama mbaknya yang dulu. Terus jenenge ya Allah, kok lali saya. Itu nanti terus diuji aktivitasnya seperti apa. Begitu mempunyai aktivitas positif, kita tinggal masukkan ke dalam kapsul-kapsul itu ya, masukkan ke dalam kapsul, kemudian nah ini bisa orang lain lagi yang berbeda, apakah granul yang ada di dalam kapsul itu toksik enggak? Nah, bisa dilakukan uji toksisitas. Jadi panjang masih ternyata. Dan Bu Retno berencana ini terakhir tanggal 31 Maret kalau nggak salah ya, proposal harus masuk, itu ada pendanaan matching fund ya. Matching fund di sini yaitu antara universitas dengan industri kita berkolaborasi. Kemarin saya sudah menghubungi PT Tahesta dan beliaunya setuju untuk melakukan kolaborasi ya. Jadi kalau ada dapat pendanaan dari BRIN ya sekarang ya, Badan Penelitian di Indonesia itu namanya BRIN, itu nanti akan membuat ke arah sana gitu ya. Jadi mulai dari granul yang sudah siap itu tadi kita coba uji secara aktivitasnya bagaimana, kemudian di scale up ya, industri itu bisa enggak dengan kondisi waktu di skala lab seperti ini, apakah pada saat di industri mereka juga sama gitu. Seperti itu Alfira. Rencananya ini nanti 31 Maret kurang berapa hari ya. Proposalnya baru baca, pedomannya belum bikin. Mohon doanya ya, semoga keterima jadi bisa adik-adik memanfaatkan skripsinya di sana ya. Itu Alfira ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Alfira atas pertanyaannya. Dan mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan Alfira tadi akan menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kali ini. Dan bagi teman-teman jika ada pertanyaan lainnya mungkin bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab bersama kating-kating yang skripsi di KBK Farfit ya teman-teman. Dan semoga materi dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Retno ini dapat membantu teman-teman untuk memantapkan pilihannya mau skripsi di KBK yang mana. Dan mungkin sebelum beralih ke agenda berikutnya, dari Bu Retno ada sepatah kata ataupun 2 patah kata yang disampaikan kepada teman-teman yang akan menjalani skripsi semester depan ini. Oke, terima kasih Amel ya. Sepatah kata. Jadi tentukan hati kalian kepada pilihan yang memang betul-betul Anda sukai ya. Ya, jadi istilahnya kalau deskripsi itu kalau kalian tidak menyukai bidang itu, nanti ke depannya akan ada kendala ya. Kalau memang dirasa itu adalah, ini menarik dan sesuai dengan yang saya inginkan, jangan ragu. Misalnya, tapi saya takut, dosennya galak, dosennya menakutkan. Itu bukan sesuatu hambatan ya. Jadi kalau memang kalian sudah tertarik dengan hal seperti itu dan berkeinginan, insya Allah semuanya diberikan kemudahan. Bu Retno di sini sebagai koordinator skripsi di Departemen Ilmu Kefarmasian ya akan membantu semampu kami ya. Jadi panitia skripsinya ada saya, Bu Melani dan juga Bu Dini dari masing-masing KBK. Nah ini akan membantu kalian semua untuk bisa lulus tepat waktu. Ya, jadi itu kendala-kendala yang ada di lapangan silahkan disampaikan kepada saya, Bu Dini ataupun Bu Mel. Nanti kita akan
berikan solusinya. Jadi jangan ragu memilih pada bidang tertentu ya yang menurut Anda sangat menarik, tapi saya takut dengan dosennya misalnya begitu. Nah, ini jangan ragu, kita akan melakukan lobbying dan yang lain-lain supaya hal itu tidak terjadi dan menjadi nyaman buat kalian ya. Saya tahu pasti ada sesuatu gitu ya. Itu ya. Jadi tetapkan hati kalian sesuai dengan keinginan kalian, lakukanlah skripsi itu dengan senyaman mungkin dan apa istilahnya dengan menyenangkan gitu ya, jangan menjadikan beban sehingga bisa berjalan secara lancar. Itu dari saya. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Retno yang telah menyempatkan waktunya di Sabtu pagi ini untuk berbagi kepada kita mengenai skripsi di KBK Farmakognosi dan Fitokimia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari kakak-kakak yang skripsi di KBK Farfit. Kepada Bu Retno, jika ada keperluan lain setelah ini, mungkin boleh saya perkenankan Bu jika ingin meninggalkan Zoom, ataupun kalau tidak ada boleh Bu kalau misalnya mau tetap di Zoom dan mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak di sini. Oke, terima kasih sekali semuanya ya untuk panitia dan juga adik-adik yang hadir hari ini ya. Kita tunggu kehadirannya di Farfit ya. Kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin off cam karena saya ada pelatihan penulisan soal KAI ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Baik, telah berakhir sesi pemaparan dari Bu Retno dan juga sesi tanya jawabnya. Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi pemaparan dari kating-kating yang melakukan skripsi di KBK Farfit. Mungkin di sini saya ingin menyapa sekali lagi kepada kakak-kakak. Di sini ada Mas Dwiki, Mas Militan, dan juga Mbak Niken. Saya ingin mengkonfirmasi apakah sudah siap Mas Mbak untuk menyampaikan materi. Iya, siap. Ya, baik. Baik, seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, di poster siap skripsi seri keempat ini, di mana untuk Mas Militan ini melakukan skripsi di topik penelitian etnomedicine, kemudian Mas Dwiki diuji aktivitas dan sitotoksisitas, dan juga Mbak Niken diuji aktivitas. Nah, mari kita simak penjelasan dari masing-masing kakak pemateri di sini mengenai pengalaman mereka untuk dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai skripsi di masing-masing topik penelitian tersebut. Baik, mungkin yang pertama saya persilahkan dulu kepada Mbak Niken untuk dapat menjelaskan skripsi di uji aktivitas. Ya, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya buat di Amel. Mungkin ini aku bakalan terakhir sih, soalnya tadi kan aku bikin PPT-nya bareng sama Wiki dan Militan gitu. Mungkin Wiki bisa bantu share screen. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya buat teman-teman BEM. Baik, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dan juga buat Bu Retno. Di sini aku Militan sama Wiki bakal sedikit sharing terkait dengan gimana skripsi di KBK Farmakognosi dan Fitokimia. Ya, bisa next week. Nah, ini buat tahun ini, buat skripsi di KBK Farmakognosi, ada 3 topik. Yang pertama yaitu etnomedicine, ada uji aktivitas sama uji toksisitas. Nah, buat uji aktivitas dan toksisitas ini sendiri ada in vitro sama in vivo. Kalau buat aku uji aktivitas in vivo. Nah, terus kalau buat si Wiki tadi ada uji aktivitas sama sitotoksisitas yang in vitro. Kemudian untuk yang Militan ada di etnomedicine. Bisa next. Ya, ini mungkin ini suatu ketertarikan ya. Kenapa kok kita meneliti sebuah tanaman? Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau tanaman itu kan merupakan warisan dari nenek moyang, jadi sudah turun-temurun. Kemudian
kita tahu juga kelebihan dari tanaman daripada obat sintetis itu kan efek sampingnya lebih minimal. Kemudian di dalam tanaman itu juga terdapat banyak sekali senyawa berkhasiat. Nah, buat senyawa berkhasiatnya sendiri kan tidak hanya satu nih yang berkhasiat, ada banyak senyawa yang mungkin bisa berperan secara sinergis untuk suatu aktivitas tertentu. Nah, kemudian juga tanaman ini kan sudah kayak banyak dimanfaatkan di masyarakat juga. Jadi penelitian buat tanaman ini bisa untuk menambahkan pengetahuan bagi masyarakat. Nah, terus yang paling lagi tren nih, ini kan banyak nih semboyan untuk back to nature kayak gitu. Nah, next. Kemudian, nah ini buat step-stepnya sih, buat skripsi di farmakognosi itu kayak gimana. Mungkin ini hampir sama juga sih sama yang di departemen lain, kayak di KBK yang lain. Nah, yang sudah pasti kan ada seminar proposal. Dari yang awal topik, pilih dosen, kayak gitu, terus kerjain proposalnya. Terus kalau di in vivo sama yang di etnomedicine kalau nggak salah itu ada uji etik. Nah, uji etik itu apa? Jadi kalau buat yang in vivo itu, uji etik itu bisa kayak nanti kalau uji etik di in vivo ini, kita uji etiknya sama dokter hewan. Jadi nanti kita daftarnya itu uji etik di FKH. Jadi uji etik ini hampir sama kayak seminar proposal. Tapi bedanya itu kalau di uji etik, kita satu topik, satu aja yang presentasi. Kalau yang seminar proposal kan individu, satu anak satu. Nah, kalau yang uji etik di FKH ini satu topik, buat satu aja, buat satu tim. Jadi kayak aku gitu kan topiknya topik afrodisiaka Prof. Sukadiman. Nah, itu nanti aku sama teman-temanku ada berlima itu nanti uji etik di FKH itu. Nah, fungsinya uji etik itu apa? Nanti kita dapat masukan dari FKH, dari dokter-dokter hewan itu dapat masukan gimana buat penanganan di hewannya nanti. Jadi bisa untuk membantu penelitian kita. Nah, setelah layak uji etik, mendapatkan sertifikat etik, nanti bisa lanjut ke penelitian skripsi. Nah, kalau udah penelitian skripsi, tentunya kita olah data. Nah, kalau udah olah data, udah pasti kan banyak revisi juga. Ada revisi, lalu bisa untuk seminar hasil skripsi. Itu bisa next. Nah, ini merupakan dosen-dosen pembimbing utama di KBK Farmakognosi. Kenapa kok dosen pembimbing utama? Karena kalau untuk tahun ini beliau-beliau yang menjadi dosen pembimbing utama. Gitu. Ada Prof. Manges. Kalau Prof. Manges itu kalau nggak salah beliau tahun ini penelitiannya itu pakai zebrafish. Kemudian kalau Bu Retno tadi kan ada temanku yang aktivitas sama toksisitas. Kemudian untuk Bu Suci ini tahun ini ada yang ini uji aktivitas juga. Kalau Bu Wahyuni ini nanti ada uji aktivitas sama sitotoksisitas yang in vitro, yang wiki tadi. Kemudian kalau Bu Wiwit sendiri tahun ini ada etnomedicine. Kemudian untuk Prof. Fuad juga dan Prof. Maman tahun ini ada 2 topik, yaitu topik tonikum sama topik afrodisiaka. Jadi maksudnya aktivitas. Dan ada Ibu Ida juga. Bisa next. Nah, ini untuk etnomedicine mungkin bisa langsung militan ya. Silakan Wil. Ya, terima kasih. Ya, topik pertama yang akan kita bahas etnomedicine ya. Ini tadi udah banyak disinggung juga sama Bu Retno. Namun menurut saya pribadi, etnomedicine ini masih menjadi topik penelitian skripsi yang cukup minor di KBK Farfit sendiri. Walaupun sebenarnya ini suatu hal yang sangat penting. Jadi sebenarnya apa itu etnomedicine dan apa saja yang ingin digali di dalamnya? Ya, next slide. Istilah ini berasal dari 2 kata, yaitu etno yang berarti suku atau etnis, dan medicine yang dapat diartikan sebagai obat atau ilmu pengobatan. Jadi sederhananya, etnomedicine ini merupakan studi cabang antropologi yang mempelajari sistem medis dari suatu etnis tradisional. Ya, next slide. Seperti yang kita tahu, Indonesia dengan keragaman budayanya ada lebih dari 1000 etnis atau suku yang tentunya memiliki berbagai macam pengobatan tradisionalnya yang khas. Pengetahuan masyarakat di suatu suku mengenai ramuan obat tradisional itu diperoleh dari naskah-naskah kuno yang sudah berusia ratusan tahun dan merupakan warisan turun-temurun. Inilah yang perlu kita gali bersama dengan pendekatan etnomedicine. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya studi etnomedicine itu? Next slide.
Berdasarkan riset WHO, 80% dari populasi beberapa negara berkembang tergantung pada obat tradisional untuk kesehatan mereka. Lebih lagi dengan perawatan kesehatan modern yang tidak terjangkau di pedalaman, maka obat tradisional lah solusinya. Kemudian ini juga menarik minat negara industri karena dianggap lebih holistik. Dan yang paling penting, penelitian dengan pendekatan etnomedicine lebih efektif dan efisien dalam hal pengembangan obat baru jika dibandingkan dengan screening acak. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapannya dalam penelitian skripsi ya. Dikarenakan ruang lingkup penelitian etnomedicine itu sangat luas, maka untuk tingkatan S1 skripsi, sisi etnomedicine yang dibahas itu masih di kulit luarnya aja. Seperti rumusan masalah pada skripsi saya dan teman-teman, setidaknya ada 3 poin ini yang diteliti. Yang pertama, tumbuhan obat apa saja yang paling banyak digunakan, kemudian bagaimana cara pengolahan dan penggunaannya, dan yang ketiga, famili tumbuhan obat apa saja yang paling banyak digunakan. Ya, next slide. Kemudian untuk tahapan penelitiannya dimulai dari studi pendahuluan. Di sini teman-teman melakukan studi literatur untuk mendapatkan data-data dari suatu wilayah, mulai dari kondisi geografinya, kemudian juga kondisi sosiologisnya, yaitu bagaimana kehidupan masyarakat di suatu suku tersebut. Lalu ketika sudah menetapkan suatu suku atau wilayah yang dianggap memiliki potensi, maka selanjutnya bisa menyusun list pertanyaan kuesioner. Ini bisa berupa online maupun offline. Kuesioner ini dia juga bertujuan untuk menyaring responden ketika ada, kalau misalnya ada populasinya luas, kemudian dilihat apa saja yang memenuhi kriteria-kriteria inklusi kita, itu bisa kita tahu dari kuesionernya. Baru setelah itu kita lanjutkan ke sesi wawancara. Ini wawancaranya juga bisa tatap muka atau misalnya online ya, karena di masa pandemi ini. Ini bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi dari responden. Ya, next slide. Oke, ini langsung aja ada contoh-contoh dokumentasi dari wawancara informan. Jadi kalau etnomedicine tahun ini itu dipegang semua oleh Bu Wiwit dengan anak pembimbingnya ada 8+1, ya kan, karena kuotanya cuma ada batasnya 8 ya, jadi 8+1. Itu dia tersebar di berbagai wilayah. Tetapi perbedaannya di sini ada yang namanya etnomedicine dan juga ada hanya survei penggunaan tumbuhan obat secara umum. Bedanya apa? Yang persamaannya dulu deh. Persamaannya ini sama-sama tentang survei. Kemudian yang kedua, ya tentu ini bahasnya tentang surveinya tumbuhan obat ya. Tetapi kemudian perbedaannya antara etnomedicine dengan non-etnomedicine atau survei penggunaan tumbuhan obat biasa itu lebih ke ini lebih ke arah suku atau enggak. Kalau misalnya etnomedicine itu dia harus tentang suku, tentang membahas suku, kemudian juga bisa mungkin lebih ke pengobatan-pengobatan tradisional di suku tersebut. Lalu di sini untuk survei tumbuhan obat yang digunakan itu nggak bisa ke yang jamu-jamu yang sudah pabrikan, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam objek skripsi yang etnomedicine. Tetapi kalau misalnya yang non-etnomedicine, itu dia lebih berfokus kepada suatu wilayah. Jadi disebutkan pada kecamatan ini atau misalnya pada kabupaten ini, kayak gitu. Kemudian survei penggunaan tumbuhan obatnya itu juga bisa dalam berupa jamu atau misalnya obat herbal terstandar dan lain-lainnya yang lebih modern. Itu aja sih untuk pengantar dari etnomedicine, nanti mungkin bisa lebih banyak di sisi diskusinya ya. Ini nanti langsung ke topik berikutnya atau lanjut ke sesi pertanyaan? Ya Mas, untuk ini kita bakal lanjut sampai cutting yang terakhir untuk menjelaskan materinya, kemudian baru diakhiri dengan sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya berarti dilanjutkan topiknya Wiki ya. Ya baik, izin masuk ya. Selamat pagi semuanya, nama saya Dwiki. Ya, jadi saya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya alhamdulillah dapat amanah untuk
mengikuti proyek dari buah uni atau skripsi di buah uni tentang uji aktivitas dan sitotoksisitas di in vitro. Nah, sebenarnya kalau di buah uni sendiri itu kan seperti kata Bu Retno, beliau itu bidangnya di antiviral ya, terutama di HCV atau hepatitis C. Nah, itu tidak hanya in vitro, tapi juga ada in vivo untuk uji toksisitas kronis, subkronis kalau punya teman saya. Nah, jadi kalau bedanya sudah dijelaskan tadi ya sama Bu Retno, in vitro sendiri itu kita bekerjanya di sel ya. Kalau saya di sel hepar atau hepatosit, yang bekerja itu di laboratorium atau di luar makhluk hidup. Jadi tidak menggunakan mencit atau kelinci. Kalau secara garis besarnya, bekerjanya kita itu menggunakan suatu ekstrak, fraksi, atau isolat, kemudian kita ujikan pada sel atau bisa jaringan, kemudian kita mendapatkan aktivitas dan bagaimana efek toksik, apakah dia memiliki efek toksik atau tidak terhadap sel yang dituju. Berarti kalau saya, berarti sel hepatosit. Nah, kemudian mungkin saya lebih sering ke yang saya kerjakan aja ya. Oh ya, sebelumnya nih, saya ini mengikuti pendaftaran KBK Farfit jalur informal ya. Jadi saya udah daftar di Buah Uni ini semenjak waktu itu ditawarkan Buah Uni pas Fitokim kalau nggak salah. Semester berapa ya Fitokimnya? 5 ya? Atau 6 gitu? 5. Semester 5 akhir, tapi saya ikutnya di semester 6 kalau nggak salah. Jadi ditawarkan untuk awalnya bilangnya bekerja di NMR. Nah, karena saya tertarik, ya udah saya daftarkan bersama teman saya. Akhirnya saya memulai bekerja tuh di semester 6. Nah, kalau dari yang skripsi aku sendiri tuh, saya sendiri mengenai identifikasi isolat aktif dari subfraksi ya, subfraksi DCM, daun pipercrocatum itu daun sirih merah, dan bagaimana sih aktivitasnya terhadap hepatitis C gitu, virus hepatitis C. Nah, karena saya mulai dari semester 6, jadi saya mengetahui proses dari awal, bagaimana cara awalnya itu sebenarnya dari Simplicia ya, bukan Simplicia, dari daun segar, kemudian kita keringkan, kita rajang, kita apa lagi ya? Ya pokoknya kalian udah tahu kan proses ekstraksi hingga diperoleh ekstrak kering. Nah, seperti itu. Nah, setelah menjadi ekstrak kering, saya diminta untuk melakukan fraksinasi atau pemisahan menggunakan kolom lambat ya, menggunakan suatu kalori tertentu sesuai kopolaran yang diinginkan. Nah, dari hasil fraksinasi akan diperoleh beberapa fraksi ya, yang ditamu dalam vial. Kalian pasti udah kan di Kimsin ya, kalau nggak salah, yang pakai bayim ya. Ya, aku lupa pokoknya. Nah, itu juga sama, cuma beda di sini lebih banyak yang didapat ya. Kemarin aku sekitar 90 atau 100 vial gitu, 100 fraksi, kemudian saya gabungkan hingga diperoleh poin A sampai L ini. Berapa nih? 12 fraksi. Itu digabungkannya berdasarkan profil KLT yang sama ya. Jadinya didapatkan ada 12 ini yang berbeda. Kemudian saya lihat pemisahannya begitu. Nah, dari 12 ini kemudian perlu dilakukan uji aktivitasnya. Nah, karena uji aktivitas ya berarti kan in vitro juga ya, berarti medianya adalah sel. Nah, di sel ini sebelumnya udah saya kultur atau perbanyak, kemudian saya masukkan atau infeksikan menggunakan virus hepatitis C dan sampel saya yaitu sampel dari fraksi atau subfraksi daun pipercrocatum, daun sirih merah, sorry. Nah, terus kita lihat nih, kalau misal kayak gini, yang dia itu memiliki banyak tanda hitam, warna hitam gini itu artinya dia masih banyak infeksinya. Biasanya ini dijumpai pada kontrol negatif atau tidak ada pemberian sampel atau obat, itu biasanya banyak. Nah, tapi juga ada, ternyata yang udah diberi sampel tetap banyak, artinya itu tidak ampuh. Nah, ada juga yang jernih kayak gini, itu artinya aktivitasnya sangat tinggi ya, aktivitas dari si daun sirih merahnya. Ada juga yang masih setengah ini lah, maksudnya tidak terlalu tinggi begitu. Nah, kemudian dari hasil uji aktivitas ini perlu juga dilakukan uji sitotoksisitas. Ya, konsepnya sama. Jadi dari yang kita gunakan, kalau aku menggunakan fraksi ya, itu saya menggunakan dari berbagai macam dosis. Ada yang tertinggi sampai terendah karena ingin mengetahui dia itu toksis apa enggak ya. Jadi dari berbagai macam dosis kita ujikan pada sel. Kemudian kita lihat selnya itu mati apa enggak sih kalau misal diberikan fraksi ini gitu. Ya simpelnya kayak gitu sih. Kemudian nanti kan bakal dapat hasilnya gitu.
si sampel itu memiliki aktivitas tinggi atau enggak, sitotoksisitasnya juga tinggi atau enggak. Nah, terus apabila kalau misal dia itu ternyata aktivitas tinggi gitu, tapi sitotoksisitas juga tinggi, nah itu sebenarnya perlu nggak sih dilanjut untuk uji in vivo? Kan uji in vitro ini sebenarnya untuk apa ya, tahapan awal preklinik ya, untuk sebelum atau tahapan awal dalam memproduksi suatu produk ya gitu kan. Sebenarnya juga ada sebelumnya uji in silico, tapi di Favre tidak ada. Jadi kita melalui in vitro ini, kalau misal kayak gini tuh bagaimana? Nah, sebenarnya ini tidak bisa langsung putuskan begitu karena memiliki banyak faktor. Seperti misal harus melihat nilai selectivity index atau istilahnya kayak ya nanti kalian bakal tahu sendiri nilai selectivity index. Pokoknya semakin tinggi itu dia itu masih bagus lah meskipun dia memiliki sitotoksisitas yang tinggi. Nah, bisa juga kalian melakukan modifikasi struktur. Ini nanti kalian bakal belajar di kimia medisinal. Jadi misal dia tuh aktivitas tinggi tapi sitotoksitas juga tinggi. Nah, kalian bisa tuh mengatur atau mengubah beberapa gugus fungsi gitu. Misal yang menyebabkan aktivitas tetap tinggi tapi tidak toksik lagi gitu. Atau enggak ya paling worst case-nya kalian mengulang lagi, bisa jadi mengubah pelarutnya atau mengubah sampelnya begitu. Pokoknya dioptimasi kembali. Oh ya, di kita itu banyak sekali optimasi ya. Jadi kayak optimasi pelarut, optimasi ya banyak lah pokoknya. Jadi perlu banyak-banyak belajar ya, studi literatur juga, melihat dari beberapa jurnal yang udah ada. Ini mungkin gambarannya. Kalau Boy ini sendiri tuh lebih banyak bekerja di ITD ya, Institut Tropical Disease yang di belakangnya RS Unair. Bisa juga sih kerja di yang lantai 10, tadi yang kata Bu Retno, di farmasi. Nah, karena ini virus ya, jadi bekerja itu harus di LAF atau di laminar airflow ya, harus steril. Kemudian ya beginilah kondisi lingkungan, kondisi bekerja untuk skripsi di bawah ini. Kalau Bu ini sendiri sebenarnya jarang sih kalau ke lab itu. Mungkin ya sebulan sekali lah bisa ketemu beliau gitu. Ya gini. Ya mungkin nanti kalau misal ada yang ditanyakan, silakan tanya aja karena ya ini sih yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman yang sedang saya lakukan ini. Begitu mungkin ya. Ya mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Niken untuk uji in vivo ya. Ya baik, kemudian kalau untuk in vivo-nya di sini mungkin aku akan merangkap sama yang uji toksisitas yang in vivo, tapi sebenarnya kalau aku sendiri cuman uji aktivitas ya teman-teman, jadi nanti mungkin nggak sedetail kayak punyanya Wiki juga, dan nggak sebanyak Wiki, soalnya aku sendiri jujur juga belum nge-lab, maksudnya belum melakukan penelitian. Beda sama Wiki yang udah benar-benar pro dari semester 6 udah nge-lab. Okay, next. Ya, ini sama dengan Wiki tadi, yaitu menguji aktivitas sama toksisitas, tapi bedanya kalau di Wiki tadi kan di sel, kalau di luar tubuh hewan, kayak gitu, kalau in vivo ini pakainya hewan coba. So, next. Nah, kalau buat yang tujuan uji toksisitas itu, dia bertujuan untuk mengestimasi atau memperkirakan dosis awal yang aman untuk dilakukan studi lanjut, yaitu uji klinik fase 1. Kemudian juga untuk memprediksi toksisitas akut dan kronik. Next. Nah, kalau buat hewan cobanya ini sendiri yang banyak dipakai ada mencit, ada tikus, sama kelinci. Nah, ini kalau buat teman-teman yang di farmakognosi, mungkin dari yang KPK lain juga belinya itu kebanyakan di Puskesmas, tapi juga bisa di FKH juga. Nah, kalau buat penelitian itu mau pakai mencit, kelinci, atau tikus, itu sebenarnya kembali lagi sama tujuan penelitian kalian itu apa. Nah, kalau di aku itu kan uji aktivitas afrodisiaka. Aku itu pakainya mencit. Terus ada juga temanku yang di topik tonikum atau peningkat stamina itu pakainya tikus. Itu tergantung sama tujuannya. Nah, kalau aku itu pakai mencit karena kan faktor utamanya sih banyak. Yang aku butuhin itu banyak, ada 30
30 mencit jantan, ada 30 mencit betina, jadi ada 60 mencit, itu banyak banget. Nah, kalau buat yang teman-teman tonikum itu, dia pakainya tikus, karena dia tuh nggak sepasang gitu, jadi cuma 30 tikus saja butuhnya. Dan dia tuh kan ngamatin kayak swimming test, kayak uji renangnya gitu ya, yang lebih enak diamati itu tikus, karena dia itu lebih besar daripada mencit. Nah, kalau kelinci itu biasanya kalau tujuannya ngambil sampel darah. Kan kalau mencit sama tikus itu kan kecil, jadi kayak ngambil darahnya itu lebih susah. Kalau kelinci itu kan kayak lebih mudah gitu dilihat di pembuluh darahnya di telinganya kayak gitu. Terus kalau buat buat kriterianya juga harus diperhatikan, kayak mencitnya itu yang umur berapa, terus berat badannya berapa kayak gitu. Bisa next. Kemudian kalau buat tanaman ini tadi juga udah dijelasin ya sama Bu Retno, tanaman ini bisa berasal dari kebun raya atau mungkin materia medika. Nah, kalau buat bahan baku sendiri juga ini buat ekstraknya. Bahan bakunya ini bisa segar ataupun langsung seblisian. Nah, kalau buat pembuatan ekstrak sendiri, teman-teman di dosen lain itu ada yang ekstraksi mandiri atau melakukan ekstrak dari awal, ada yang sudah disediakan. Sama seperti yang udah disampaikan Bu Retno tadi, kalau di Prosukadiman, di aku sendiri itu nggak melakukan ekstraksi. Jadi kan kalau aku itu ngelanjutin penelitian dari kating-kating sebelumnya. Kayak cuman beda bentuk sediaan. Kalau tahun kemarin itu pakainya suspensi, kalau di tahun ini pakainya sediaan sirup. Jadi ekstraknya itu udah disediain. Gitu. Jadi langsung ke ujinya. Bisa next. Nah, ini sekilas tentang penelitian. Ini bisa next dulu. Nah, ini proses ekstraksi. Nah, ini sudah pasti ini bukan aku ya teman-teman yang lakuin, soalnya ini aku kan nggak melakukan ekstraksi juga. Ini proses ekstraksi yang dilakukan teman-temanku di dosen lain. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu sih ini proses ekstraksinya kayak gitu. Bisa next. Oh iya, kalau buat proses ekstraksi ini sendiri tergantung dari dosen pembimbing juga. Ini temanku ada yang udah mulai dari semester 7 awal, selesainya itu sampai Desember, bisa sampai 2-3 bulan. Terus ada juga yang temanku mulai ekstraksi itu setelah seminar proposal, jadi awal semester 8 kayak gitu. Jadi tergantung juga bahan bakunya sampainya kapan, terus mau mulainya itu juga kapan gitu. Bisa next. Nah, ini buat handling hewan cobanya ya, atau penanganan hewan cobanya. Ini kalau di aku nanti pakainya itu secara oral, jadi sirupnya itu diberikan secara oral, jadi bisa menggunakan kayak bantuan sonde oral gitu buat memasukkan sediaan ke dalam hewan cobanya. Ini kalau buat yang aku ada di foto ini juga yang udah dilakuin temanku ya, tahun ini juga yang udah mulai penelitian. Bisa next. Nah, ini kalau ini di topiknya Prof. Sukadiman juga tahun kemarin pakai ini buat topik tonikum atau peningkat stamina. Nah, ini mereka itu ngamatin seberapa lama ketahanan waktu berenangnya si tikus. Jadi kayak tikusnya itu sengaja bukan ditenggelamkan, disuruh berenang terus dia itu sampai kapan dia itu bisa tahan untuk berenang gitu. Kayak melihat kelelahannya juga. Kalau yang tahun kemarin itu pakai suspensi, kalau yang tahun ini pakai sirup. Jadi sediaannya pakai sirup. Tapi pengamatannya juga sama kayak gini. Jadi perlakuannya juga sama. Cuman beda sediaan aja. Bisa next. Nah, kalau aku tahun ini baru sampai sini aja, baru masih dapat ini alatnya. Jadi nanti kalau buat yang di topik afrodisiaka itu nanti pakai alat namanya libidometer. Jadi alatnya itu kayak gini. Nanti ini kan ditutupin gitu, yang atasnya itu ditutupin, terus nanti ada lampunya, terus nanti diberikan kamera. Jadi ada kamera CCTV. Jadi enggak kalau aku kan penelitiannya selama 3 jam. Jadi setelah pemberian sediaan itu nanti hewan cobanya diamatin selama 3 jam per hari. Nah, itu bisa ditinggal. Maksudnya setelah diberikan sediaan itu enggak 3 jam harus selalu lihat hewannya, perilakunya hewannya itu kayak gimana. Jadi ada kamera CCTV nanti bisa diamatinya di rumah gitu. Ngambil datanya itu bisa sambil di rumah. Kayak nonton video penelitian jadinya. Bisa next.
Nah, ini ada beberapa judul skripsi dari teman-teman di KBK Farmakognosi. Ini buat yang atas sendiri ini punyaku, yaitu uji aktivitas afrodisiaka dari sirup campuran ekstrak etanol, rimpang jahe merah, sama rimpang kencur. Jadi di sini kalau buat yang topik afrodisiakanya Prof. Sukardiman itu ada 5 anak. Bedanya mungkin ada yang kombinasi kayak begini, ada jahe merah sama rimpang kencur, terus ada yang jahe merah sama purwoceng, terus ada yang tunggal, jadi cuma satu tanaman aja. Kalau yang buat aktivitas peningkat stamina sendiri ada kombinasi juga sama afrodisiaka, ada yang kombinasi juga ada yang senyawa tumbuhan tunggal atau tanaman tunggal. Nah, kalau di Prof. Sukardiman ini tahun ini di tahunku itu ada 8+3. Jadi yang 8 itu pembimbing utamanya Prof. Sukardiman, terus yang 3 itu pembimbing utamanya sama dosen lain. Ada yang ikut dibimbing sama Bu Retno, terus ada yang dibimbing sama Bu Suci juga. Nanti kalau buat Prof. Sukardimannya itu, jadi mereka bertiga itu ikut proyeknya Prof. Sukardiman, tapi dosen pembimbing utamanya bukan Prof. Sukardiman. Dan Prof. Sukardiman itu jadi pengujinya saat seminar proposal sama seminar hasil, kayak gitu. Terus kalau ini buat aktivitas ramuan sondep sumenep terhadap osteoartritis secara in vivo dengan metode ELISA ini, dia ikut di Bu Retno. Jadi ini kayak yang tahun kemarin itu kan udah melakukan penelitian etnomedicine. Jadi dia itu melanjutkan. Jadi yang di tahun awal itu melakukan etnomedicine, terus di sini membuktikan secara aktivitasnya secara in vivo. Kemudian yang bawah ini ada uji aktivitas ekstrak etanol daun sena terhadap peningkatan fungsi kognitif secara in vivo dengan metode TIMES dan YMES. Ini topiknya Bu Suci. Jadi di Bu Suci ini kalau nggak salah ada 3 anak bimbing utama yang topiknya terkait ini, terkait peningkatan fungsi kognitif gitu. Terus kalau buat yang bawah ini toksisitas subkronik ekstrak etanol 70% daun inggu, ini juga topiknya Bu Retno. Kalau yang antivirus hepatitis ini itu tadi ya Wiki, ini Wiki. Terus yang buat yang etnomedicine ini dua-duanya di Bu Wiwit yang militan tadi. Nah, udah ini terima kasih teman-teman. Ini tadi sedikit sharing dari aku militan sama Wiki. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kembaliin ke Amel. Ya, baik, terima kasih Mbak Niken, Mas Militan, dan juga Mas Wiki atas materinya yang telah disampaikan tadi. Gimana nih teman-teman, sekarang udah ada gambaran gitu ya mengenai skripsi di KBK Farfit ini seperti apa. Kemudian apabila teman-teman masih penasaran nih dan masih ingin bertanya lagi mengenai skripsi di masing-masing topik penelitian cutting-cutting ini, saya persilahkan untuk dapat mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat teman-teman. Ya, sekali lagi buat teman-teman, apabila ada pertanyaan, silahkan untuk dapat raise hand atau juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom. Oke, mungkin untuk mengawali pertanyaan ya teman-teman, saya izin bertanya kepada kakak-kakak di sini, mungkin kepada Mas Militan, mengenai topik etnomedicine tadi. Tadi kan ada 2 ya Mas, yang pertama etnomedicine sama yang kedua itu survei
di suatu wilayah tertentu tentang penggunaan obat tradisional seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini yang terkait surveinya itu, Mas. Misalnya kan kita ini nggak di Surabaya gitu, asalnya dari berbagai kota gitu. Nah, itu untuk penelitiannya itu apakah kita boleh menentukan misalnya mau di daerah saya aja seperti itu atau ada tertentu gitu, Mas? Oh ya, untuk pertama untuk pemilihan wilayahnya itu pertamanya kalau aku sama teman-teman dulu itu milih sendiri wilayahnya. Kan memang kita semua berasalnya dari beda-beda wilayah. Jadi kita diberikan kesempatan untuk milih sendiri wilayahnya karena kan kalau lebih enak memang di wilayah kita sendiri ya yang kita udah kenal. Tapi juga ada temanku yang lebih milih di Surabaya juga ada. Ya gitu, kalau untuk pemilihan wilayahnya sendiri-sendiri kok. Baik, Lagi? kemudian kalau yang etnomedicine itu sendiri, Mas, apakah udah ditentukan seperti itu, Mas? Oh iya, kalau yang etnomedicine itu juga sendiri-sendiri. Cuma ya tadi itu kan pertama kan ditanya sama Bu Iwit, ini kalian asalnya dari mana aja kayak gitu. Terus pas disebutin wilayahnya, oh ini ada wilayah yang memang sukunya dirasa masih khas. Kayak misalnya aku sendiri itu kan dari Lombok, oh ada suku Lombok. Kemudian temanku Banyuwangi, oh ini berarti masih ada suku Osing. Kemudian Madura, oh ini berarti ada suku Maduranya. Itu kan sukunya masih khas gitu ya, yang masih dirasa kayaknya ada pengobatan tradisional yang khas dari suku tersebut. Tapi kalau temanku kayak misalnya di Sidoarjo atau misalnya Jombang atau ya apalagi Surabaya itu kan sudah culture-nya kan suku-suku itu sudah lebih modern, kemudian sudah banyak asimilasi sama suku-suku lain jadi lebih modern lagi. Jadi dipilih lebih ke survei penggunaan tumbuhan obat yang secara umum. Jadi enggak ke suku tertentu gitu. Baik, terima kasih Mas Militan. Mungkin sekali lagi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seperti itu bisa untuk langsung ditanyakan saja dengan cara raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat teman-teman. Isi bertanya. Ya, silahkan Yoga. Untuk etnomedicine itu dan tekanan ada dua, satunya etnomedicine dan satunya ada survei secara umum. Nah, untuk saya masih belum paham untuk terkait kuesioner itu isinya bagaimana, apakah terdapat perbedaan di antara keduanya itu. Nah, kemudian untuk ekstraknya itu apakah untuk kakak-kakak ini mengambil ekstraknya itu dilakukan sampling semalaman atau sesuai saat praktikum fitokimia itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Yoga atas pertanyaannya. Mungkin dari Mas Militan ya yang terkait dengan etnomedicine, dipersilahkan Mas. Ya, untuk perbedaan kuesionernya ya. Kalau perbedaan kuesionernya, kalau yang etnomedicine dia juga hampir-hampir mirip. Persamaannya itu sama-sama menyasar kepada masyarakat umum yang tentunya masih sering menggunakan obat tradisional di zaman modern ini. Itu persamaannya ya. Cuma kalau perbedaannya untuk etnomedicine sendiri, ini dia juga ada target respondennya itu pengobat tradisional. Kalau misalnya pengobat tradisional yang masih benar-benar dalam melakukan prakteknya itu masih apa ya? Masih berbau tradisional banget lah. Mungkin dari ramuan-ramuannya atau mungkin bahkan ada jampi-jampi atau doa-doanya khusus. Itu untuk etnomedicine ada target subjeknya itu, target respondennya ke arah situ. Kemudian isi kuesionernya dalam bentuk pertanyaannya juga pastinya berbeda kan antara pengobat tradisional sama masyarakat umum. Kalau pengobat tradisional itu juga lebih ditanyakan ini sudah berapa lama mendapatkan ilmu seperti ini, sudah berapa lama praktek seperti ini, kemudian dapat ilmu-ilmunya dari mana. Mungkin kan dari turun-temurun dari generasi ke generasi, kemudian ada yang namanya konsep sehat sakit di berbagai suku itu beda-beda. Jadi perbedaannya kalau dilihat dari sisi kuesionernya di situ sih. Gitu ya Yoga ya.
Baik, terima kasih. Ya, dari Yoga apakah ada pertanyaan lagi Yoga atau sudah cukup menjawab? Saya masih penasaran tuh yang ekstraknya itu, kakak samplingnya tuh apakah seperti waktu partikel fitokimia itu yang waktunya sekitar 15 menitan gitu atau gimana ekstraknya? Oke, untuk yang terkait ekstrak ini, mungkin pertanyaannya diajukan buat Mas Dwiki atau Mbak Niken ya, Yoga ya? Ya begitulah. Ya. Oke. Ya, mungkin kepada Mas Dwiki ataupun Mbak Niken bisa menjawab pertanyaan dari Yoga. Ya izin jawab ya, buat yoga. Ya tapi sebelumnya ini aku kalau angkatan sendiri kan fitokimia online ya dulu. Jadi aku kurang paham kalian tuh gimana praktikum untuk ekstraksinya sendiri. Kalau di penelitian kemarin aku sendiri tuh kita pakai maserasi ya, maserasi ekstraksinya. Terus ekstraksinya itu bertingkat. Jadi menggunakan 3 pelarut kalau aku sesuai dengan kepolarannya. Jadi pertama itu digunakan paling yang non polar. Baru itu kayak direndam sekitar semalaman, kemudian besoknya diambil. Nah itu direndam lagi menggunakan pelarut yang berbeda gitu. Sampai yang ketiga berarti total 3 hari. Kayak gitu sih. Cuma pakai maserasi aja sih. Jadi kayak yang udah dihalusin, udah siap diekstrak itu tinggal dimasukin toples, kemudian direndam ya selama semalam sih untuk setiap larutnya begitu. Cuma kan karena bahannya ya yang cukup banyak kayak berapa kilo gitu kan, jadi tidak cukup dilakukan selama seminggu gitu. Kayak ya mungkin kayak ada persiapan dalam sebulan ini untuk ekstraksi gitu. Tapi emang targetnya sih nanti misal sebulan ini diharapkan sampai mendapatkan ekstrak kering ya. Jadi ekstrak kering nanti itu langsung bisa diuji kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwiki. Kemudian dari Mbak Niken mungkin ada tambahan, Mbak? Kalau aku tambahannya kan karena aku sendiri jujur tidak ngekstrak ya, udah langsung dapat ekstraknya dari Prosukadiman. Tapi meskipun tidak melakukan ekstraksi, tapi kan juga harus tetap paham gitu metodenya itu kayak gimana. Nah kalau di Prosukadiman itu metodenya cuma pakai maserasi dan hanya pakai 1 pelarut aja, etanol 70%. Baik yang di topik afrodisiaka sama yang di topik tonikum gitu. Tapi nanti pada prakteknya kita udah dapat ekstraknya gitu. Jadi kayak langsung ke pembuatan sediaannya. Pembuatan sediaan sirup terus nanti dilakukan uji in vivo kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Niken. Ya, Yoga apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya tadi? Sudah cukup, terima kasih. Ya, makasih Yoga atas pertanyaannya. Berikutnya di sini sudah ada satu teman kita lagi yang ingin bertanya. Silahkan kepada Sherin. Ya, makasih Amel. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Mau nanya ke kakak-kakak semuanya, kira-kira kalau di Farfit ini itu biayanya berapa ya Kak yang dikeluarin? Kalau misalnya ikut proyek dosen itu, apakah ada biaya dari dosennya atau bagaimana gitu? Terus juga mau nanya satu lagi, kalau tadi kan yang uji in vivo itu ada uji etik gitu ya buat Mbak Niken dan yang lainnya. Nah kalau misalnya kayak Mas Yuki yang ke ITD itu, apakah ada kayak suatu apa ya Mas kayak ujian gitu atau kayak emang pengujiannya itu di sana kayak gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih Sherin atas pertanyaannya. Baik, kepada Mas dan Mbak Niken, dipersilakan untuk dapat menjawab pertanyaan dari Sherin tadi. Siapa dulu? Aku dulu deh. Ya, silakan Mas. Oke, ya makasih buat pertanyaannya. Jadi tadi pertama biaya ya. Nah, karena setahu aku di Harvard ini banyak proyek dosen ya. Jadi rata-rata itu kalau biaya, kalau aku sendiri hampir sepenuhnya ditanggung oleh dosen sendiri. Jadi kayak bahannya, pelarutnya, reagen-reagennya itu semua ditanggung oleh dosen. Jadi
aku tuh nggak ngeluarin biaya. Cuma dulu karena pandemi ya, pandemi kan sempat meningkat di tahun lalu. Jadi kalau mau ke ITD itu aku harus PCR. Nah itu pakai biaya sendiri begitu. Cuma kalau untuk keperluan lab sendiri, insya Allah ditanggung sama dosen. Karena ini mengikuti proyek dosen gitu. Terus kalau bekerja di ITD sendiri, tidak ada pengujian khusus ya. Maksudnya ini karena memang Bu Wahyuni sama ternyata banyak dosen yang memang sudah sering melakukan penelitian di ITD. Jadi kalau kalian ikut proyek dosen, jadi otomatis kalian tuh diberikan fasilitas gitu untuk bekerja di ITD. Ya paling cuma diminta urusan administratif aja kayak KTP, proposal kalian, gitu-gitu aja sih. Kalau buat uji-uji lainnya nggak ada sih, selama aku di sana tidak ada. Gitu sih. Ya, makasih Mas Wiki. Kemudian mungkin dari Mas Nyelitan terkait dengan biaya skripsi seperti apa untuk Mas Nyelitan? Niken dulu aja deh yang topiknya mirip. Ya, baik aku dulu ya, Mil. Kalau buat di Proskediman itu, karena di sini Proskediman juga project, kayak lagi ngembangin produk juga, itu insya Allah juga free, maksudnya kita nggak keluar biaya, gitu. Terus kalau buat yang uji etik tadi itu, juga insya Allah juga dibayari Prof. Maman. Di sini itu cuma bayar buat biaya pendaftarannya aja. Jadi kayak uji etik itu nanti kayak seminar proposal biasa. Jadi kita juga ngumpulin proposal ke websitenya FKH, kayak ngajuin gitu. Jadi proposalnya itu kayak gabungan dari semua metode yang satu topik. Jadi kan aku tadi kan satu topik ada 5 anak. Jadi satu proposal 5 anak itu digabung jadi satu. Yang digabung itu metode-metodenya kayak nanti komposisi tanamannya itu konsentrasinya berapa, terus dosisnya berapa, kayak gitu nanti digabungin jadi satu. Gitu. Terus nanti buat yang presentasi itu juga bebas, maksudnya satu anak buat mewakili semuanya, atau mungkin nanti gantian kayak gitu. Terus kalau buat tanya jawabnya itu bisa ditanggung sama kita satu tim gitu buat tanya jawabnya. Gitu. Sebenarnya kalau buat uji etik itu bisa kayak memudahkan kita gitu loh. Nanti kan kita dapat banyak masukan gitu sebelum handling hewannya, dapat banyak masukan gitu. Kalau aku sendiri sekarang lagi proses nunggu jadwalnya juga, masih mau daftar, udah daftar, tinggal nunggu jadwalnya aja aku sama teman-teman. Gitu kalau dari aku. Ya, makasih Mbak Niken. Sekarang beralih ke Mas Nyelitan, silakan Mas. Iya, untuk biaya ya, kalau aku sama teman-teman juga ikut proyeknya Bu Iwet, itu kemudian yang dibiayai, yang pertama yang dibiayai itu untuk pendaftaran uji etik, itu dibiayain, kemudian yang kedua souvenir untuk responden. Kan kita kan nyari responden, kemudian wawancara, kan nggak mungkin ya respondennya cuma dikasih terima kasih gitu. Di sana jadinya ya kita kasih souvenir itu dibiayain sama Bu Iwit. Kemudian Bu Iwit juga menawarkan untuk teman-teman yang dirasa luas gitu cakupan penelitiannya, harus surveinya kemana-mana gitu. Itu juga bisa minta untuk uang bensin. Tapi itu mintanya harus di awal karena memang untuk kemarin proposal dananya Bu Iwit ada deadline di awal. Jadi walaupun belum selesai penelitiannya, malah belum mulai nyusun proposal, teman-teman harus udah kira-kira ada biaya berapa ini untuk beli souvenirnya, kemudian untuk uang bensin, kemudian untuk uang uji etik. Kalau misalnya udah nyusun baru bisa dibiayain. Kemudian untuk apa tadi ya pertanyaannya lagi selain biaya? Terkait tentang ini Mas, uji di ITD dan juga uji etik in vivo. Oh ya, untuk uji etik ya. Kalau jadi uji etik itu nggak cuma in vivo aja, kan kalau in vivo itu dia hewan coba ya. Kemudian tadi kalau yang in vitro nggak uji etik karena ya nggak ada makhluk hidupnya. Sedangkan aku kan respondennya ini manusia, makhluk hidup. Jadi ada uji etiknya juga, tapi beda, nggak ke FKH. Tapi kalau aku
ngelengkapin berkas-berkas itu ada 10 dokumen dikirim lewat email itu ke emailnya Komisi Etik FF UNER. Aku udah daftar, udah ngirim, tinggal nunggu aja sih lolos uji etik atau mungkin ada berkas-berkas yang perlu diperbaiki. Yang 10 berkas itu ya isinya ada pertanyaan-pertanyaan itu aja sih, kayak tujuan penelitian ini apa, kemudian manfaat penelitian, kemudian penelitian ini ke depannya akan diapakan, kemudian juga ngelampirin kuesioner. Seperti itu aja sih kalau isi uji etiknya. Baik, terima kasih Mas Melitas atas jawabannya. Kepada Sherin, apakah sudah dapat menjawab pertanyaannya tadi? Iya, sudah menjawab. Terima kasih, Mas Mbak. Ya, baik, terima kasih kepada Sherin atas pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Fatur yang sudah raise hand. Silakan Fatur untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya, apakah ada perkiraan atau estimasi berapa lama penelitian skripsinya ya, Mas? Maaf, sebenarnya saya bertanya kepada Bu Retno, tapi ya, menurut mas-masnya berapa lama? Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Fatur tadi mengenai perkiraan atau berapa lama kira-kira penelitian yang dilakukan di KBK Farfit ini. Baik, mungkin saya persilahkan siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu dari Mas Melitan, Mas Dwiki, ataupun Mbak Niken. Aku dulu ya. Kalau aku ini sebenarnya untuk jangka waktu penelitiannya ini sangat dipengaruhi sama individunya itu sendiri ya. Individunya ini mageran atau enggak. Kan beda sama kalau yang di lab, itu emang ada patokannya, misalnya ekstraksinya harus ditunggu selama sekian jam, kemudian pengujiannya harus ditunggu sekian jam baru bisa lanjut ke tahapannya selanjutnya lagi. Nah, sedangkan kalau untuk penelitian kayak aku sama teman-teman sendiri sangat dipengaruhi sama kemageran individu. Seberapa rajin aku sama teman-teman ngejar target responden, seberapa cepat, karena kan emang tugas aku sama teman-teman untuk pengambilan datanya ya sebar kuesioner sama wawancara responden kan. Kalau misalnya udah itu ya harusnya udah dapat data semua, udah lengkap, tinggal dianalisis sama pembahasan. Kemudian untuk targetku sendiri itu sebenarnya sebelum hari raya. Jadi pas di bulan puasa, sebelum bulan puasa selesai targetnya udah selesai sih. Ya, makasih Mas Militan atas jawabannya. Kemudian dari Mbak Niken ataupun Mas Dwiki. Aku duluan ya, Wik ya. Nah, kalau di aku sendiri kan aku nggak ekstraksi ya. Ini lagi nunggu buat yang uji etik. Jadi mungkin di bulan April itu uji etik, terus nanti kalau udah uji etik bisa langsung ngambil data. Nah, kalau aku sendiri itu penelitianku selama 7 hari. Penelitianku itu selama 7 hari, maksudnya pengamatannya itu selama 7 hari. Kalau buat yang di Tonikum tadi itu cuma 1 hari. Jadi ngambilnya data cuma 1 hari. Tapi nggak mungkin 1 hari itu bisa langsung selesai gitu loh kan. Kalau buat alatnya itu nanti kan juga gantian sama teman-teman yang satu topik juga. Terus belum bikin sediaannya juga, belum bikin sediaan sirup. Kalau aku tanya-tanya temanku yang melakukan ekstraksi, itu kan mereka udah nyicil bikin ekstraknya itu udah dari pertengahan semester 7 juga, terus ada yang di awal-awal semester 8 itu selama 1-2 bulan itu mereka bikin ekstra gitu. Kalau aku mungkin kalau buat targetnya mungkin 2 bulan buat ngambil data. Soalnya kan juga barengan dan yang diamatin banyak, 30 mencit selama 7 hari, 1 harinya ada 3 jam. Jadi nonton videonya ya itu lama banget, kayak buat nyatetin parameternya. Jadi kalau buat yang di topik afrodisiaka itu lebih lama ngamatinnya, kayak ngelihatin ngambil datanya itu lama. Soalnya kan ada 3 parameter. Yang mau dicatat itu ada 3 parameter. Kalau yang di Tonikum itu cuman 1 aja, kayak ketahanan mereka berenang itu berapa lama. Udah kayak gitu aja bedanya. Itu dari aku. Ya, baik, terima kasih Mbak Niken. Kemudian kepada Mas Dwiki, silahkan. Ya,
Untuk waktu ya, sebenarnya ini emang udah tradisi di Buah Uni ya. Ya, jadi udah dari tahun 17 kalau nggak salah itu karena Buah ini kan topiknya tentang ada isolasi ya. Karena isolasi itu kalau lihat di apa namanya bio isolation guided essay itu ada runtutannya gitu kan, ada harus dilakukan, dan ternyata memang waktunya itu memakan waktu cukup lama. Bahkan aku sama dosen dosen pengujiku sendiri dibilang kalau ini kamu bisa lanjut S2 ini kalau misal kamu pakai judul ini gitu. Tapi emang jujur sih, aku kayak kan kalau aku kemarin tujuannya pengen sampai isolat kan. Nah, isolat itu ternyata kalau dihitung-hitung mungkin prosesnya sekarang dari aku kerja semester 6 itu masih ya mungkin berapa persen ya? Cuma ya ada sekian persen lah gitu. Jadi memang cukup lama ya kalau misal sampai isolasi. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misal kalian tuh misal kerjanya sampai subfraksinasi aja gitu. Jadi sampai udah fraksi, terus ternyata kalian dapatnya sampai situ tuh. Misal di profil KLT-nya udah didapat tiga garis atau 2 garis itu. Nah, itu udah cukup lah. Jadi itu yang dilaporkan kayak ya istilahnya apa yang didapat itu yang dilaporkan seadanya begitu. Cuma ya tetap kalian juga harus apa ya rajin-rajin mengerjakan sih di ITD karena kalau tipenya Bu ini sendiri itu kayak dikembalikan ke kita juga, kitanya mau rajin ke lab apa enggak gitu. Cuma ibunya minta sih kayak tolong buatin time plan kalian bekerja gitu. Kalian targetnya gimana-gimana tiap minggunya. Ya biar tapi tujuannya ya balik ke biar ke kita sendiri sih, biar kayak nggak molor gitu. Soalnya ya kayak banyak kayak temanku pas bulan-bulan Februari itu kayak masih ntar aja deh gitu, bulan Maret aja kerjanya. Ternyata sekarang udah tanggal 26 Maret gitu. Padahal ujian skripsi tanggal Juli ya kalau nggak salah, Juli tanggal 5. Nah itu kan kalau nggak dapat hasil kan ya susah juga, repot itu bisa mundur nanti. Cuma ya ini sih sebenarnya masalah waktu ini bukan masalah yang utama ya, karena balik lagi kalau menurutku skripsi itu harus diawali oleh niat sama minat ya. Ini ya sama sih. Pokoknya niat sama ini sih menurutku kayak apa ya, bukannya mohon maaf bukannya sombong tapi apa, tapi kayak kalian tuh bisa merasa apa kayak jagonya di mana gitu. Karena kalau 2 ini terpenuhi itu pasti skripsi itu apa kalian menjalani skripsi itu dengan mudah gitu. Dengan apa ya, dengan ikhlas lah istilahnya. Tidak ada beban pikiran gitu sih. Kalau masalah waktu ya itu kurang lebih gitu, Fatur. Baik, terima kasih Mas Dwiki. Jadi bisa disimpulkan untuk perkiraan waktu ini tergantung dari topik penelitiannya masing-masing dan juga individu masing-masingnya begitu ya. Kepada Fatur, apakah ingin bertanya lagi atau sudah cukup menjawab? Ya, ya, baik. Terima kasih Fatur atas pertanyaannya tadi. Ini masih ada waktu, mungkin kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau juga dapat menanyakan melalui kolom chat teman-teman. Dipersilahkan. Ya, sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, maka untuk sesi tanya jawab dari pemaparan kakak tingkat yang skripsi DKBK Farfit bisa kita cukupkan sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Militan, Mas Dwiki, dan juga Mbak Niken yang sudah berbagi kepada kami mengenai pengalamannya melakukan skripsi di KBK Farmakognosi dan juga fitokimia. Baik, sekali lagi kepada Bu Retno dan juga ketiga kakak pemateri, saya ucapkan terima kasih lagi karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan mengenai skripsi di KBK Farfit dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Semoga semua materi dan juga pertanyaan yang telah dijawab tadi dapat
memberikan pengetahuan lagi kepada teman-teman untuk menentukan mau skripsi di KBK yang mana. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif selama sesi ini berlangsung, dan juga saya berharap semoga sesi kali ini bisa bermanfaat. Baik, dan juga kepada Mas Militan, Mas Dwiki, dan juga Mbak Niken, semangat untuk melakukan penelitiannya, semoga sukses sampai wisuda ya Mas Mbak. Baik, akhir kata, saya Amelia Gaisani, saya mohon maaf apabila ada salah dalam perbuatan ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Amelia yang telah memoderatori siap skripsi pada hari ini. Kami ingatkan kembali, bagi partisipan yang belum melakukan presensi, dimohon untuk melakukan presensi melalui link yang telah dikirimkan di kolom chat Zoom. Dan saya juga mengingatkan pada para partisipan, jangan lupa untuk hadir kembali pada acara siap skripsi 2022 dengan Departemen Ilmu Kefarmasian KBK Farmasetika, yaitu pada tanggal 2 April pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sekiranya cukup sekian untuk acara siap skripsi 2022 dengan Departemen Ilmu Kefarmasian KBK Farmakognosi dan Fitokimia. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata, tindakan atau hal apapun yang mengganggu selama jalannya rangkaian acara. Saya Intan, pamit undur diri. Sampai jumpa di rangkaian acara siap skripsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.